Ada satu hal yang harus lu pahami dari awal. Orang yang tidak bisa dikendalikan bukan orang yang paling kuat, bukan yang paling pinter, dan bukan juga yang paling berani. Orang yang tidak bisa dikendalikan adalah orang yang sudah tidak punya sesuatu yang bisa diambil darinya. Kebanyakan orang hidup dalam kendali tanpa sadar. Mereka dikendalikan oleh rasa takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan pasangan, takut kehilangan status, takut kehilangan pengakuan. Dan selama seseorang masih punya sesuatu yang dia takut kehilangan, selama itu juga dia bisa dikendalikan. Dunia berjalan dengan cara itu. Kantor, hubungan, pertemanan, bahkan keluarga seringkali berjalan di atas kendali yang tidak terlihat. Orang nurut bukan selalu karena dia baik, tapi karena dia takut. Orang diam bukan selalu karena dia sabar, tapi karena dia butuh. Dan disitulah letak kekuasaan yang sebenarnya. Bukan pada orang yang berteriak paling keras, tapi pada orang yang paling tidak butuh apa-apa dari lu. Karena semakin seseorang butuh sesuatu dari lu, semakin mudah dia diatur. Tapi semakin dia tidak butuh, semakin dia tidak bisa disentuh. Itu sebabnya ada orang yang kehadirannya tenang, tapi semua orang segan. Bukan karena dia galak, tapi karena semua orang tahu dia bisa pergi kapan saja tanpa kehilangan apa-apa. 1. Orang yang tidak menggantungkan harga diri. Lu mungkin pernah ketemu orang seperti ini. Dia tidak berusaha mengesankan siapa-siapa, tapi orang-orang justru berusaha mengesankan dia. Dia tidak banyak bicara, tapi begitu dia bicara, orang diam. Dia tidak mengejar, tapi orang takut kehilangan dia. Kenapa? Karena dia tidak menggantungkan harga dirinya pada orang lain. Banyak orang hidup menggantungkan nilai dirinya dari luar. Dari pujian, dari gaji, dari jabatan, dari jumlah teman, dari perhatian seseorang. Makanya mereka mudah dikendalikan. Cukup ancam dengan kehilangan, mereka langsung nurut. Cukup kasih sedikit validasi, mereka langsung loyal. Ini bukan soal lemah atau kuat, ini soal ketergantungan. Semakin seseorang tergantung secara emosional, finansial, atau sosial, semakin mudah dia dikendalikan. Dan sebaliknya, semakin seseorang bisa berdiri tanpa bergantung, semakin dia tidak bisa diatur. Orang yang tidak bisa dikendalikan bukan berarti dia memberontak, bukan berarti dia kasar, bukan berarti dia melawan semua orang. Justru seringnya mereka terlihat biasa saja. Tapi mereka punya satu hal yang tidak dimiliki banyak orang. Mereka tidak takut ditinggalkan, tidak takut kehilangan, dan tidak takut tidak disukai. 2. Berani tidak disukai. Hal pertama yang membuat seseorang tidak bisa dikendalikan adalah dia tidak mencari persetujuan. Ini yang paling sulit, karena dari kecil kita diajarkan untuk disukai, untuk diterima, untuk tidak mengecewakan orang lain. Tanpa sadar, kita tumbuh jadi orang yang hidup dari persetujuan. Kita memilih jalan hidup berdasarkan apa kata orang. Kita menahan marah supaya dianggap dewasa. Kita bilang iya padahal mau bilang tidak. Kita tertawa padahal tidak lucu. Kita setuju padahal tidak suka. Lama-lama kita bahkan tidak tahu mana diri kita yang asli. Orang yang tidak bisa dikendalikan adalah orang yang berani tidak disukai. Bukan karena dia ingin jadi musuh semua orang, tapi karena dia tidak menjual dirinya demi diterima. Dia bisa bilang tidak tanpa merasa bersalah. Dia bisa pergi tanpa drama. Dia bisa diam tanpa merasa harus menjelaskan segalanya. Dan di titik itu, orang lain mulai kehilangan kendali atas dia. Karena satu-satunya cara paling mudah mengendalikan manusia adalah lewat rasa tidak enakan dan rasa takut tidak diterima. 3. Siap dengan konsekuensi. Yang membuat seseorang tidak bisa dikendalikan adalah dia siap dengan konsekuensi. Ini yang membedakan orang yang terlihat berani dan orang yang benar-benar bebas. Banyak orang ingin bebas tapi tidak siap dengan konsekuensinya. Ingin jujur tapi takut dibenci. Ingin resign tapi takut tidak punya uang. Ingin pergi dari hubungan yang tidak sehat tapi takut sendirian. Akhirnya mereka tetap tinggal, tetap diam, tetap nurut, dan tetap bisa dikendalikan. Orang yang tidak bisa dikendalikan sudah berdamai dengan konsekuensi. Kalau dia harus kehilangan, ya sudah. Kalau dia harus mulai dari nol, ya sudah. Kalau dia harus sendirian, ya sudah. Bukan berarti dia tidak takut, tapi dia tidak membiarkan rasa takut menentukan hidupnya. Kebebasan selalu punya harga, dan tidak semua orang berani bayar harganya. Makanya, tidak semua orang bisa jadi orang yang tidak bisa dikendalikan. 4. Kebebasan selalu punya harga. Jadi kalau lu tanya, apa yang membuat seseorang tidak bisa dikendalikan? Jawabannya bukan kekuasaan, bukan uang, bukan jabatan. Jawabannya adalah kemandirian dan keberanian untuk kehilangan. Semakin sedikit yang bisa diambil dari lu, semakin sedikit orang bisa mengendalikan lu. Semakin lu tidak butuh validasi, semakin lu tidak bisa ditekan. Semakin lu siap sendiri, semakin lu tidak bisa diancam. Dan ini bukan sesuatu yang terjadi dalam semalam. Ini dibangun dari cara lu melihat diri lu sendiri. Dari cara lu menetapkan batas. Dari cara lu berhenti hidup hanya untuk menyenangkan semua orang. Karena pada akhirnya,
Orang yang paling berbahaya untuk dikendalikan bukan orang yang paling kuat, tapi orang yang sudah tidak takut sendirian. Dan ironisnya, justru ketika seseorang sudah tidak takut sendirian, dunia mulai mendekat dengan sendirinya. Bukan untuk mengendalikan dia, tapi karena mereka tahu orang seperti ini tidak bisa dimiliki, tidak bisa ditekan, dan tidak bisa dipaksa. Mereka hanya bisa dihargai. 5. Tidak bereaksi berlebihan. Salah satu hal yang membuat seseorang sulit dikendalikan adalah dia tidak mudah dipancing emosinya. Kebanyakan orang bisa dikendalikan lewat emosi. Dibuat marah sedikit, dia bereaksi. Dibuat cemburu sedikit, dia panik. Dibuat merasa bersalah sedikit, dia langsung nurut. Emosi adalah tombol yang paling mudah ditekan untuk mengendalikan manusia. Makanya banyak orang dimanipulasi bukan lewat kekuatan, tapi lewat perasaan. Tapi orang yang tidak bisa dikendalikan punya satu kemampuan yang jarang dimiliki. Dia bisa menahan reaksi. Bukan berarti dia tidak punya emosi, tapi dia tidak langsung bereaksi. Dia diam, dia lihat, dia pahami situasi. Karena begitu seseorang bereaksi berlebihan, di situ dia kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dan begitu lu kehilangan kendali atas diri lu sendiri, orang lain bisa mengambil kendali itu. Orang yang tenang bukan berarti dia lemah. Justru, seringkali dia yang paling berbahaya untuk dikendalikan. Karena dia tidak memberi orang lain tombol untuk menekan dirinya. Dia tidak mudah tersinggung, tidak mudah terpancing, tidak mudah panik. Dan ketika seseorang tidak bisa dipancing emosinya, orang lain kehilangan cara paling mudah untuk mengendalikannya. 6. Tidak bergantung secara finansial. Selain emosi, kendali terbesar dalam hidup manusia biasanya datang dari uang. Ini realita yang jarang dibicarakan secara jujur. Banyak orang tidak bisa jadi dirinya sendiri karena dia bergantung secara finansial pada sesuatu atau seseorang. Bergantung pada pekerjaan, bergantung pada keluarga, bergantung pada pasangan, bergantung pada lingkungan. Selama sumber hidup seseorang bisa dikontrol orang lain, selama itu juga hidupnya bisa diarahkan. Makanya banyak orang sebenarnya tidak setuju dengan sesuatu, tapi tetap diam. Bukan karena dia tidak punya pendapat, tapi karena dia tidak punya pilihan. Orang yang tidak bisa dikendalikan biasanya punya kendali atas hidupnya sendiri secara finansial, atau paling tidak dia punya kemampuan untuk bertahan tanpa bergantung penuh pada satu sumber. Ini bukan soal harus kaya, ini soal punya pilihan. Karena kekuatan terbesar dalam hidup bukan uang, tapi pilihan. Ketika seseorang punya pilihan, dia tidak mudah diancam. Ketika seseorang tidak punya pilihan, dia mudah sekali dikendalikan. Jadi kemandirian finansial bukan cuma soal hidup nyaman, tapi soal kebebasan menentukan hidup lu sendiri. 7. Punya batas yang jelas. Hal terakhir yang membuat seseorang tidak bisa dikendalikan adalah dia punya batas yang jelas, dan dia berani mempertahankan batas itu. Banyak orang hidup tanpa batas. Semua diturutin, semua diiyain, semua ditahan sendiri. Takut bikin orang marah, takut dibilang egois, takut dibilang berubah. Akhirnya orang lain jadi terbiasa mengatur hidupnya, memutuskan untuknya, bahkan memperlakukan dia sesuka hati. Bukan karena orang lain jahat, tapi karena dia tidak pernah menunjukkan batasnya. Orang yang tidak bisa dikendalikan sangat tahu mana yang dia terima dan mana yang tidak. Dia tahu kapan harus bilang cukup, dia tahu kapan harus pergi, dia tahu kapan harus menolak. Dan yang paling penting, ketika dia sudah bilang tidak, itu benar-benar tidak. Bukan tidak yang masih bisa dibujuk, bukan tidak yang masih bisa ditekan, tapi tidak yang punya batas jelas. Orang seperti ini mungkin tidak selalu disukai, tapi dia dihormati. Dan dalam hidup, dihormati jauh lebih kuat daripada disukai. Karena orang yang hanya ingin disukai akan terus menyesuaikan diri dengan semua orang. Tapi orang yang punya batas akan tetap jadi dirinya sendiri, siapapun yang datang dan siapapun yang pergi.